Semakin diteguhkan karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semua. Ya, di akhir tahun ini yang kemarin puji Tuhan sudah kita melaksanakan perayaan Natal bersama dengan jemaat semua di Bethesda dan sudah berjalan dengan baik. Ya, Tuhan sudah tolong ya. Dan saya percaya bahwa sampai hari ini pertolongan Tuhan menjadi milik bagian kita semua. Ya, ya karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita, maka kita ada sampai detik ini. Dan beberapa hari ya, hampir setiap hari ini sampai hari ini juga banyak setiap hari ya ada hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, dan di tahun 2020 ini sudah 100 lebih ya. Hari ini kemarin dulu setiap minggu itu hamba Tuhan dipanggil Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa kalau kita ya, sampai hari ini masih bernafas, kita percaya bahwa itu adalah karena kasih karunia Tuhan ya. Tuhan masih percayakan di dalam hidup kita ada di tengah-tengah dunia. Nah, ketika kita dipercayakan Tuhan ada masih hidup, masih bernafas, mari berilah kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan ya. Dan saya mengambil tema untuk hari ini, yaitu tenanglah karena ada Tuhan. Tenanglah karena masih ada Tuhan ya. Dimana dunia sekarang, selalu saya katakan, dunia boleh mengalami goncangan, pergumulan ya. Karena seperti pujian tadi ya, bumi walaupun bumi bergoncang, dunia sekarang bergoncang ya, dengan virus COVID-19 ini menggoncang dunia, bisa juga menggoncang iman. Karena kalau tidak kuat, bisa juga karena penyakit ini banyak yang tinggalkan Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan ya. Tetapi kalau kita hari ini boleh beribadah, saya percaya bahwa kita percaya karena masih ada Tuhan. Amin. Karena ada Tuhan ya, meskipun sedang mengalami tantangan, kita percaya bahwa segala sesuatu ada maksud Tuhan, segala sesuatu ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini bisa membuat kita mencari, semakin rindu dengan Tuhan. Dengan pergumulan, dengan tantangan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita sebagai manusia tidak mampu. Dan hari ini ya saya kemarin renung karena memang kami diundang di satu acara di Jakarta,
Kami juga heran ya, sudah lama tidak pernah ketemu. Tiba-tiba ditelepon untuk ada di satu meja. Saya itu sama istri saya, kapan kita terakhir ketemu? Karena memang sama-sama kami berjemaat di gereja di Manado, dan tiba-tiba anak mereka memang menikah dan sudah kerja, sudah tinggal di Jakarta, dan tidak pernah ketemu sudah hampir 25, saya hitung sekitar 23, 25 tahun ya. Dan Facebook juga sudah saya tidak berteman, nggak tahu kalau dengan istri. Dan tiba-tiba 1 minggu yang lalu ya ditelepon dan diberi satu meja untuk satu keluarga. Dan 1-2 hari sebelum acara, istri saya sudah bilang, "Pak, kita jadi enggak pergi, kayaknya takut pergi." Sudah mengiyakan, mereka sudah siapkan satu meja, masa kita tiba-tiba enggak muncul ya. Dan acara kemarin cuman segelintir orang yang hadir ya, karena memang keadaan. Saya berpikir, kalau seandainya tidak ada COVID atau tidak ada pergumulan seperti sekarang ini, mungkin pestanya besar. Tetapi karena ada COVID-19, sehingga sederhana ya. Orangnya saya rasa mampu untuk bikin acara besar, tapi ya gitu, cuman orang-orang tertentu, karena memang cuma dikatakan family khusus keluarga ya. Terus saya kemudian merenung, ya sekarang dunia ya bisa digoncangkan dengan keadaan seperti ini. Tetapi kita akan sama-sama melihat, merenungkan apa kata firman Tuhan ya, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan lewat firman Tuhan di Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Matius 22 sampai Matius 14 ayat 22 sampai dengan ya. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, ini kisah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Dan kemudian setelah peristiwa itu, kemudian Yesus katakan begini kepada murid-murid Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini kita akan sama-sama merenungkan, melihat satu pelajaran di tengah-tengah perjalanan hidup kita manusia. Seperti walaupun kisah ini bicara tentang bagaimana murid-murid Tuhan disuruh oleh Tuhan pergi dahulu ya, menyeberang ya, karena memang ada maksud Tuhan. Terus kemudian ayat yang ke-23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, murid-murid Tuhan waktu disuruh untuk pergi dahulu, ya, menyeberang dahulu. Kemudian dikatakan Yesus naik ke bukit. Jadi dia tidak sama-sama dengan murid-murid Tuhan. Dia naik ke bukit dan dikatakan dia berdoa seorang diri. Ini satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Memang murid-murid Tuhan juga ternyata mengalami tantangan ketika disuruh oleh Tuhan. Tuhan yang menyuruh mereka untuk menyeberang duluan. Kemudian ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika Tuhan suruh murid-murid Tuhan, mereka mengalami yang namanya pergumulan, mengalami yang namanya tantangan di tengah perjalanan. Dikatakan datanglah perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena ada angin sakal. Kemudian ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sebenarnya sebagaimana kisah tentang ini, kita bisa tarik satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita sudah ikut Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan. Tuhan yang suruh.
Dan ternyata mereka harus mengalami angin sakal. Tetapi kita melihat bagaimana hati Tuhan. Dikatakan bahwa kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ternyata Yesus juga tidak akan pernah meninggalkan mereka. Karena kalau tidak salah di kitab Markus, dari kejauhan, kalau tidak salah kisahnya di Markus ya, kisah yang sama. Dikatakan Yesus melihat mereka sedang kepayahan. Jam 3 pagi ya. Dari jauh Yesus lihat. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Karena firman Tuhan katakan dari jauh Yesus sudah lihat mereka sudah kepayahan. Ya, terus ayat yang ke-26. Oh ini ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena ketakutan seringkali itu membuat kita salah memandang. Karena sudah ketakutan, sudah khawatir, sudah mengalami banyak gelisah, sehingga hal yang sebenarnya dari Tuhan kita merasa bahwa apa betul ini dari Tuhan, apa ini ya Tuhan menyertai. Karena sudah ketakutan mereka berteriak-teriak, itu hantu. Ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saya mengambil tema lewat ayat ini. Tenanglah, aku ini. Tenanglah karena masih ada aku. Tenanglah karena masih ada Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak langsung menghadapi angin badai, angin sakal. Kalau mungkin saat itu keinginan kita manusia, keinginan murid-murid Tuhan, kalau bisa tenangkan laut dulu, tenangkan dulu badai. Tetapi yang Yesus katakan lebih dahulu, tenanglah, walaupun sedang mengalami namanya pergumulan, angin sakal. Ya kan, seringkali kan kalau kita ada masalah, ada pergumulan, ya, kita minta supaya Tuhan selesaikan masalahnya. Tapi yang Yesus katakan, menyelesaikan dulu ketakutan mereka. Tenang saja. Di tengah-tengah pergumulan saat ini yang COVID-19, tenang. Walaupun kita juga berhati-hati ya kalau kemarin masih di mobil istri saya yang sudah wanti-wanti, dia siapin semua face shield, sudah pakai masker, dia mau masker yang medis ya, yang biru-biru seperti ini. Saya bilang, enggak, saya mau bawa yang masker ini ya, apa yang namanya, scuba. Oh, dia kenapa bawa itu? Aduh, mengurangi penampilan. Dia bilang, kalau scuba masih aman, masih enak kalau lihat. Kalau masker medis saya sudah pergi di sana, dia siapin semua, sudah di acara. Saya bilang, kenapa kamu bawa semua itu? Pasti dia akan itu dapat itu. Tapi karena memang dia berpikiran sebelum hujan sedia air. Dan memang ternyata waktu pergi di sana, di meja itu bisa ambil facial, bisa ada apa kalau mau ambil sendiri. Terus sudah pakai semua. Saya bilang, kenapa kamu lepas? Ya karena dia sudah dari sini sudah ketakutan lebih dulu. Mau acara ya, takut ini takut itu. Akhirnya apa? Saya bilang sama anak-anak, tuh yang lepas duluan, sudah lepas face shield, sudah lepas masker. Karena di meja cuma kita berempat. Ya, agak berjauhan juga semua meja-meja yang ada di. Terus kenapa kamu lepas? Kan katanya kamu pakai semua. Nanti kalau makan lepas, risih, nggak enak. Ini
Ya, seperti itu. Karena memang secara manusia, wah sudah ketakutan pergi di sana. Setiap kali mau ngobrol dengan orang tua, karena memang sudah lama tidak ketemu, kami sudah pergi duluan. Kami ngobrol biasa-biasa. Ya walaupun hati-hati juga ya, kita tidak sembarangan kalau waktu di jalan atau di pintu memang tidak memungkinkan untuk masuk, misalnya ukuran tubuhnya panas ya, tapi kalau masuk normal, semua berjalan dengan baik. Karena ketika kita merasa tenang, hidup kita enjoy ya, tidak dikuasai dengan ketakutan. Karena dikuasai ketakutan sampai Tuhan datang, mereka pikir itu hantu. Itu hantu karena sudah ketakutan yang disebabkan oleh masalah angin sakar. Ya, tenanglah, karena ada Tuhan, masih ada Tuhan. Ya. Saya memang suka sekali ya kasih tahu sama istri info-info ada di grup pendeta-pendeta. Saya tadi pagi bangun-bangun, wah, saya bilang ada lagi teman seangkatan saya. Kenapa? Dia sudah tahu, karena setiap hari saya bilang ada lagi yang meninggal. Pendeta, ada lagi yang tadi pagi Pak bangun sudah selesai beres-beres, saya bilang, teman saya sudah meninggal yang ada di Jawa Tengah. Ini tadi, ini baru status dari teman-teman di grup sudah dipanggil Tuhan. Di grup sehat-sehat, masih suka ngobrol, tapi sudah waktunya Tuhan. Yang penting kita sudah mempersiapkan, ya, mempersiapkan iman. Ya, bagi Rasul Paulus katakan, kalau memang masih ada di dunia, kalau Tuhan masih percayakan ada di dunia, mari berbuah. Ya. Lakukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan. Ya Tuhan itu ketika kita masih ada di dunia, ya sudah, pokoknya ya cuma kebetulan. Enggak. Ada rencana di dalam setiap kehidupan kita, setiap detik hidup kita. Ya. Tenanglah, karena aku ada. Ayat 27 sampai 27 ini, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena ayat yang ke-28 kita baca saja satu Korintus ini supaya kita bisa dapat gambaran umumnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Petrus katakan, apabila engkau itu, karena dia sudah dengar, Yesus katakan, tenang, aku ini. Kemudian Petrus katakan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, begitu juga dengan kita. Ya. Penting sekali, bukan berarti langsung bertindak. Rasul Petrus di sini kita melihat, dia bisa melihat mujizat Tuhan karena ada firman. Ayat yang ke-29. Suruhlah aku datang. Ayat yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Ada firman Tuhan yang menopang Petrus. Nah begitu juga dengan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi janji buat kita. Bahwa pertolongan Tuhan menjadi milik orang percaya. Pembelaan Tuhan menjadi milik orang percaya. Firman Tuhan ini janji Tuhan buat kita. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia dengar firman dulu, dia dengar Yesus berkata dulu. Datang, baru dia. Sebenarnya ya, kalau kita merenungkan ayat ini, bahwa Petrus itu berjalan di atas firman. Walaupun secara jasmani dia berjalan di atas air, tapi karena ada firman yang menopang dia untuk berjalan, memberikan kekuatan buat dia, iman dia diteguhkan. Karena kan tidak mungkin manusia berjalan di atas air. Saya ingat dulu ya waktu kisah ini,
Saya ingat waktu masih umur masih anak-anak, saya coba taruh air ya karena masih anak-anak. Sampai sekarang saya lupa. Taruh di loyang besar. Terus saya coba-coba. Nggak mungkin kalau baca firman Tuhan ini. Oh iya ya. Setiap kali sudah masuk kaki ini, nggak mungkin kita langsung berdiri terus ada di atas air. Saya masih ingat. Saya coba praktekkan. Iya ya. Saya mau, karena kan seringkali terpengaruh dengan film atau buku-buku yang kita baca, cara meringankan tubuh. Kita dulu anak-anak dapat buku-buku seperti itu ya, kungfu, cara meringankan tubuh. Nggak jadi. Nah, kisah ini kita bisa lihat bahwa Yesus ketika dia berfirman, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Ya. Terus ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, inilah manusia. Makanya ya saya katakan bahwa manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Sudah berjalan di atas firman, ya. Sudah tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia melihat bahwa dia bisa berjalan di atas air, tapi dia merasa ketakutan. Wajar ya kalau kita merasa seringkali harus mengalami yang namanya pergumulan, terus kita ketakutan. Itu Petrus saja, dia juga mengalami namanya tantangan. Ketika dia merasa tiupan angin, takutlah ia, karena dia melihat bahwa ada angin sakal. Dia lihat Yesus mungkin masih jauh, dia lihat perahu sudah jauh. Sekarang dia merasa ada angin yang sedang bertiup. Ya, seperti saat ini kita merasa bahwa COVID seperti angin, dia bertiup. Bisa saja kita merasa ketakutan, bisa saja iman kita menjadi lemah. Dan kemudian tentu kita belajar dari ayat ini, mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Hal yang perlu kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Ya. Kemudian ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, karena bimbang, khawatir, ketakutan itu bisa menjadi tembok buat kita melihat kuasa Tuhan. Itu menjadi satu pagar penghalang buat melihat kuasa Tuhan. Ketakutan. Karena kan tadi ayat yang sebelumnya, karena mereka sudah ketakutan, nggak bisa lihat Tuhan, padahal Tuhan yang datang. Ya, menjadi tembok untuk melihat jawaban Tuhan. Ya, karena ketika kita ada masalah di dalam kehidupan kita, ya reaksi kita manusia wajar. Tapi jangan sampai dikuasai dengan ketakutan, ya, dengan rasa panik, dengan khawatir. Saya dikuatkan dengan ketika saya merenung firman Tuhan, ya karena memang anak saya yang paling tua sudah mencari-cari universitas. Setiap kali lihat, wah, cek pendaftaran, cek ini, ya, karena memang katanya dia, saya sebenarnya saya bilang sama anak-anak saya, langsung sekolah kita. Terus di usia SMP, masih SMP kelas berapa itu udah mulai berubah, mau jadi pengusaha saja saya. Oh haleluya, pengusaha apa? Pengusaha roti. Saya heran juga, pengusaha roti. Terus ya saya kuliah di Tata Boga ya. Katanya buat roti. Terus apa? Maksud tujuannya apa? Ya nanti bisa membantu Gabriel di pelayanan. Oh haleluya. Katanya, ya kan bisa membantu Gabriel dalam pelayanan Pak. Oh haleluya. Saya selalu saya bilang, karena juga saya mendorong mereka ya,
untuk sekolah pendeta, nggak salah. Ya. Terus yang kedua, ya saya bilang sekolah pendeta ya, karena memang saya bilang sama dia, Tuhan, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan pasti akan mencukupi. Tuhan yang akan memberikan semua apa yang kita butuhkan. Walaupun secara manusia bisa saja khawatir, bisa saja merasa takut. Aduh Tuhan, sudah mau ini. Tapi keadaan sekarang ya, bisa saja membuat kita merasa bahwa pertolongan Tuhan itu jauh, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhanlah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan menjadi jaminan. Ya, Tuhan ingin kita belajar untuk tenang. Ya, tenanglah, mengalami apapun tenang. Ya, cari Tuhan, datang kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Ya, walaupun seringkali seperti pelajaran di perikop ini, Tuhan tidak langsung meredakan masalah, meredakan angin sakal. Enggak. Selesaikan dulu dengan yang bersangkutan. Tenang, aku ada. Seringkali yaitu perbedaan manusia dengan keinginan manusia dengan keinginan Tuhan. Keinginan manusia kalau bisa langsung dapat jawaban. Tapi Tuhan ada maksud, ada proses. Selesaikan dulu hati, baru semua akan diselesaikan. Karena ketika selesai hati kita dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan menjadi milik bagian kita. Ya. Dia tidak akan pernah tinggalkan. Dia datang, ya. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan setiap pergumulan, setiap masalah kita, ya. Karena janji Tuhan ya dan amin atas kehidupan kita. Semua yang kita alami dalam kehidupan kita itu ada dalam seizin Tuhan. Kalau kita sedang ada di tahun 2020, kita percaya ini adalah seizin Tuhan. Kalau kita melewati tahun 2020, karena sudah sebentar lagi kan mengakhiri tahun 2020, kita percaya itu seizin Tuhan. Tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Setiap langkah, setiap detik hidup kita dalam tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menuntun langkah kita, ya kita tidak akan punya apa-apa, ya. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15, nah kita akan melihat ayat firman Tuhan ini supaya kita bisa mengerti, kita bisa selesaikan setiap pergumulan dalam kehidupan kita seperti ayat ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini menegaskan buat orang Israel, karena memang di kisah ini orang Israel sedang mengalami namanya penyerangan dari Asyur. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Karena orang Israel, ya khususnya kerajaan Yehuda, waktu Raja Asyur mau menyerang mereka, mereka minta tolong sama Mesir, Firaun. Oh, mereka mengandalkan, dikatakan mereka mau mengandalkan kuda mereka, kereta mereka. Dan Tuhan marah. Sehingga ayat firman Tuhan ini menegaskan apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka bisa mengalami kemenangan. Dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ini yang Tuhan mau, dengan bertobat, memberi hidup kepada Tuhan, menjalani hidup di jalan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama, hidup yang lama tinggalkan. Geram, kebencian, kalau kita baca firman Tuhan, semua harus ditinggalkan.
Hal-hal yang negatif harus ditinggalkan. Dan hiduplah pada hidup yang baru. Ciptaan yang baru. Buah-buah roh di dalam dia. Ada sukacita, damai sejahtera, suka memberi, mengampuni, suka memaafkan. Melangkah di dalam hidup yang baru. Metanoia. Karena itu ternyata menjadi hal yang penting untuk mengalami jawaban Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi pertolongan Tuhan buat orang Yehuda, kerajaan Yehuda, hanya kembali kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Ya, kisah ini sebenarnya mereka ini minta bantuan sama Firaun. Mereka tinggalkan Tuhan. Mereka merasa bahwa kerajaan Asyur kuat. Mereka nggak punya kemampuan, sehingga mereka berpikir sudah pergi saja kepada Mesir, minta bantuan sama Mesir. Tapi justru Tuhan marah, karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sanggup untuk menolong. Amin. Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Meskipun saat ini sepertinya manusia nggak bisa menolong, tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan seperti saat ini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kemudian dalam tinggal tenang, karena ada Tuhan. Daripada mau ketakutan, hasilnya apa juga, ya kan? Nggak bisa, nggak dapat hasil. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percaya, tenang, disitulah kekuatanmu. Karena iman kita tidak akan digoyahkan dengan COVID, iman kita tidak akan digoyahkan dengan keadaan sekarang. Dunia bisa menuju pada resesi, tapi kita percaya ada Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, ya. Walaupun Yehuda dijajah, ya, kerajaan Yehuda mau dijajah, mau diserang oleh Asyur, ya, sepertinya akan masuk di dalam penderitaan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan beri solusi buat mereka. Bertobat, tenang, dan percaya. Bertobat, tenang saja, ada Tuhan. Dan percaya, kita tetap percaya bahwa pertolongan pembelaan Tuhan ada atas kita, ya. Ya, karena memang secara manusia mungkin dia udah berpikir, kerajaan dia udah pikir, wah, Mesir kan canggih, ya, punya peralatan canggih, punya kereta, punya peralatan yang canggih. Tapi itu bukan menjadi standar buat kita sebagai orang percaya. Manusia seringkali mencari solusi, jalan keluar, pergi ke dukun bertindak. Seringkali kan itu jalan keluar manusia. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, ya. Ya, mau orang kuat sekalipun, kita tetap mau mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan menjadi penolong kita. Tetap tenang. Karena ketika kita tenang, kita percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam iman kita ada kekuatan, ya. Ada penyebab, kita akan melihat penyebab-penyebab orang tidak tenang di dalam hidup. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Ya. Karena Tuhan mau kita tenang, ya, seperti murid-murid tenang, ya, jangan takut. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percaya ada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup memberkati kita. Kalau kita sudah percaya bahwa ada Tuhan, jangan mendua hati. Karena mendua hati membuat kita tidak merasa tenang. Pergi ke dukun,
Seringkali manusia, waduh, saya ingat sekali ada kisah, karena memang ini menjadi kenyataan. Orang yang saya kenal dekat, dia punya usaha, dia punya banyak hal. Karena ketika saya ingat sekali, jam 4 pagi, istrinya telepon saya untuk bantu dalam doa. Suruh datang ke rumah mereka. Saya ingat sekali, itu tahun-tahun awal saya mulai di rumah. Waktu saya masuk di rumah jam 2 pagi-pagi, pokoknya belum saya dipanggil karena sedang dalam perlumur, keluarga ini dalam perlumur. Saya lihat istri suami duduk di kursi. Saya lihat sedang ada dalam pergumulan. Terus ketika kami ngobrol, dan kemudian sebelum saya doakan, karena memang istrinya sudah sering mengeluh ke saya apa yang dilakukan oleh suaminya, pergi ke orang-orang pintar karena ini cepat kaya. Saya juga heran, kok bisa? Ya karena dipengaruhi tetangga katanya. Tetangganya orang Jawa suka pergi ke gunung katanya, ke pesugihan, dan suami terpengaruh. Padahal sudah dari kecil jadi orang percaya, tapi terpengaruh. Saya kaget, oh ya, ayo kita berdoa. Waktu saya mau ajak menyanyi, karena di dalam rumah itu ada akuarium gede, ya. Di situ ada ikan kuning, arwana, ya, yang gede. Saya lihat, saya nyanyi. Saya ada di belakang akuarium. Akuarium ada di belakang saya. Mereka suami istri belakang saya. Ayo kita mau berdoa. Saya mau nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Saya lihat sudah nangis, istrinya sudah nangis, terus langsung nyanyi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dari sejak saya mau nyanyi lagu ini, saya mau buka mata, kenapa di belakang ribut? Ikan yang ada di akuarium besar itu seperti kerasukan. Saya pikir ini saya lagi mau nyanyi, mau serius, kenapa di belakang ribut sekali? Wah, saya bilang ini ada sesuatu yang memang harus diselesaikan. Sementara nyanyi, sampai seberapa kali saya nyanyi, saya gak pusing dengan keributan yang terjadi di akuarium. Dan keluarga suami istri yang memang waktu itu ya dibereskan, diselesaikan. Tapi ketika saya, karena harus waktu itu sekolah kitab lagi tambah, dan saya dengar masih tetap ambil keputusan untuk ke pesugihan. Sampai sekarang saya nggak pernah melihat, saya nggak lihat mereka mengalami perubahan, malah hancur. Usaha mereka semua ditutup. Mau usaha buka toko roti, pabrik roti, saya ingat sekali. Buka usaha ini, usaha itu, pokoknya banyak usaha di Lipo, saya ingat sekali. Sekarang, no. Karena memang saya tidak mengalami perubahan. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan mendua hati. Utamakan Tuhan di dalam hidup. Ya, karena kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Ya. Percaya tapi bimbang. Ya. Hal yang kedua yaitu tidak sungguh-sungguh bertobat. Roma 2 ayat 4. Mendua hati, tidak sungguh-sungguh percaya atau tidak sungguh-sungguh bertobat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya,
Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Selagi ada waktu, masih bernafas, dikatakan itu waktunya Tuhan. Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Pakai hidup kita sebaik-baiknya. Ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tidak mau bertobat sungguh-sungguh justru akan menimbun murka. Merasa bahwa sudah COVID begini, jauh dari Tuhan, ya. Dikatakan justru murka Tuhan yang menimbun murka Tuhan atas dirimu sendiri. Ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita setia dengan Tuhan, dikatakan Tuhan akan balas sesuai dengan menurut dengan perbuatannya. Kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan juga akan setia. Kalau kita baik, maka kebaikan itu juga akan datang dalam hidup kita. Apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai. Ayat yang ke-7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan. Ya, kemuliaan Tuhan. Kualitas iman, ya, semakin kuat di dalam iman. Ya. Kehormatan dan ketidakbinasaan. Ayat yang ke-8. Hidup kekal buat mereka, ya. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman, tidak mengalami perubahan, tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak akan mengalami ketenangan. Yang kedua, pertama, yang mendua hati, kemudian tidak sungguh-sungguh bertobat, kemudian yang terakhir, ya, kita akan melihat mengapa kita harus tenang. Mengapa kita harus tenang? Matius 28 ayat yang ke-20. Sebenarnya bagian B, tapi tidak apa-apa kita baca satu ayat ini. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, kamu harus tahu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus tenang karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Tenang, karena ada Tuhan yang menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kalau kita tetap setia dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, hal yang selanjutnya di Filipi 4 ayat 19. Kenapa kita harus tenang? Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Seperti saya saksikan tadi, saya juga sudah sebenarnya anak-anak saya nggak tahu kalau saya sudah bisa juga ya universitas semua. Cari yang murah, karena dia katanya dia mau cari IT, mau ke Manado. Saya pikir di Unsan, saya cari mana nggak ada. Saya bilang nggak ada nih. Padahal sudah planning, kalau dia ke Manado, dia mau tinggal di mana? Sebenarnya tinggal di rumah. Wah, janganlah. Jadi istri saya juga sudah punya planning, cari gereja supaya dia bisa melayani di sana. Oh ya, terus jadi usaha ada ini enggak ya? Jadi banyak pertimbangan, tapi saya percaya, ya, saya percaya bahwa Tuhan yang akan memenuhi setiap keperluan kita. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allah kita tidak akan meninggalkan kita. Kemudian Matius 8 ayat yang ke-17.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Dia yang menanggung kelemahan kita dan memikul penyakit kita. Ya. Menanggung penyakit kita. Oleh bibir-bibir Tuhan Yesus segala sakit penyakit kita disembuhkan. Ya. Tenang. Karena Tuhan menyertai kita. Tenang karena Dia juga akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Jalan-jalan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tenang karena Dia menanggung kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Ya. Jadi jangan takut. Tenanglah, masih ada Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kesanggupan buat kita untuk mengakhiri tahun 2020. Tuhan juga akan memberikan kesanggupan buat kita untuk masuk di tahun 2020. Puji Tuhan. Ini renungan. Saya mengundang pemain musik maju ke depan, singers, dan kita menyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang amin atas hidup kami. Kami mengakhiri tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang amin atas hidup kami. Engkau yang sudah mati 2000 tahun lalu, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau sudah bangkit, Engkau memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah membebaskan kami dari segala kutuk dosa, dan kami hidup di dalam hidup kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan. Engkau yang melayakkan kami semua, jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun secara online, di rumah masing-masing juga. Tuhan berkati. Mari Bapa, kuduskan kami semua, kuduskan roti anggur yang ada Tuhan. Biarlah kami berlayak untuk masuk dalam perjamuan ini, bersatu dengan Engkau Tuhan, menikmati persekutuan dengan Engkau, dengan darah-Mu, dengan daging-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oleh karena
Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum, saya baca dari firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu. Daripada hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berucap bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak tinggalkan kami sendirian. Engkau tidak tinggalkan kami berjalan sendirian. Oh, jadi firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami percaya kalau firman-Mu berkata Kau menyertai kami. Iman kami dikuatkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Ketika Kau menyertai kami, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami penuh keberanian mengakhiri tahun 2020 ini Tuhan. Kami juga penuh keberanian masuk di tahun 2021. Walaupun mungkin secara manusia kasat mata kami melihat bahwa ada banyak kali pergumulan, ada banyak sekali mungkin yang membuat kami merasa takut. Tapi kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu menjadi penghiburan buat kami. Kuasa-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk melangkah di hari-hari yang akan datang bersama dengan Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang lebih
sebentar juga kami akan beri korban persembahan. Kecil besar Tuhan berkati pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, keluarga kami, bisnis kami. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu menguatkan kita pada pagi hari ini, di mana akhir-akhir ini kita menghadapi begitu banyak masa-masa sulit seperti COVID-19 yang masih ada di negeri kita sampai saat ini. Tapi kita sebagai orang percaya, Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak khawatir, kita tetap tenang, kita ada hidup dalam Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan kita, saudara. Kita mau berikan persembahan kita buat Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Pada para petugas kami persilakan. Ibu Sili dan Ibu Wiki. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan bagimu Tuhan, terhormat bagimu boleh kembali ya beribadah di tempat ini, dan saya percaya bahwa segala sesuatu apa yang kita sudah lakukan pagi hari ini tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak buat kehadiran jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah di pagi yang indah ini ya. Puji Tuhan. Dan pengumuman ibadah kita seperti yang sudah disampaikan bahwa di bulan Desember ini mungkin sampai pada awal minggu pertama di Januari kita ibadahnya satu kali aja ya. Jadi ibadah kita untuk akhir tahun ya, menjelang akhir tahun ya, kita ibadah satu kali aja, yaitu di jam 9 pagi. Dan untuk sore tidak ada lagi ibadah ya. Sekali lagi ibadah kita di bulan Desember sampai di Januari awal hanya satu kali di jam 9 pagi. Puji Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan ya, mari kita tetap setia beribadah ya. Kalau di rumah lagi mengikuti ibadah ini, mari kita ikuti dengan baik ya, supaya sama-sama kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat pemain musik, pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan ya, pemain musik, singers,
worship leader yang ada, ya, kolektan, petugas OHP, penerima tamu, bahkan perjamuan. Terima kasih untuk setiap pelayanan yang sudah diberikan pagi hari ini, dan sama-sama kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan, mari kita tetap setia untuk selalu melayani Tuhan, mengirim Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, dan terima kasih buat Ibu Yohana ya, yang pagi hari ini boleh melayani perdana di GPD Bethesda. Worship leader tetap maju dan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Saya serahkan kepada pemimpin puji. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita yang kedua. Namun sebelumnya kita mau mengucap syukur dulu. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan dan boleh layak di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, berkati setiap usaha pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya melimpah bagi kami setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Pengharapan hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau layak. Terima pujian setiap kami hadir pada pagi hari ini. Berikan dan hormat, Tuhan.
mengucap syukur bahwa Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menetapkan kami, Engkau yang sudah memilih kami. Biarlah kami semakin setia di dalam panggilan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sebagaimana kami sudah mendengar firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, biar mendapatkan tempat seperti tanah yang subur untuk boleh berakar, bertumbuh, berbuah. Oh, membentuk hidup kami, membentuk iman kami, membentuk karakter kami semakin setia dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang sedang ada dalam pergumulan. Kami percaya ada kekuatan yang Tuhan beri, ada jalan keluar yang akan Tuhan beri. Yang sedang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami tetap memperkatakan dengan iman, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami disembuhkan, segala sakit penyakit kami dilalukan di dalam tubuh kami saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami percaya kami sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa. Terima kasih banyak Tuhan buat keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati kami semua Tuhan. Setiap korban persembahan kami yang mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan, Tuhan balas berkat di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam setiap rencana kami yang terlibat pelayanan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua, baik WL Singers, pemain musik, semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, kuasa Allah Roh Kudus selalu menyertai kita semua, mulai saat ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini. Mari kita semua yang percaya, kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terbilang alang kok bisa.